Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Sungguh Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Dia Bapa yang selalu memberi yang terbaik. Walaupun ada tantangan pergumulan yang kita hadapi, tidak berarti Tuhan tidak baik. Tuhan selalu baik. Ada maksud Tuhan, mengapa Tuhan izinkan segala sesuatu kita hadapi, termasuk di dalamnya adalah kesukaran atau penderitaan. Bahkan kadang-kadang kita bisa mengalami seperti ketidakadilan. Ketidakadilan, misalnya kita sudah melakukan perbuatan yang benar, tetapi mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain. Ada orang yang menzolimi kita, menyakiti kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Padahal kita sudah melakukan hal yang baik. Tidak berarti Tuhan membiarkan, tidak. Walaupun kadang-kadang kita manusia ini menuntut keadilan supaya segera saatnya terjadi. Tetapi kita tidak bisa memprediksi waktunya Tuhan. Tetapi yang jelas akan tiba waktunya keadilan itu dinyatakan. Secara khusus kejahatan atau dosa pasti ada konsekuensinya. Ada hukuman bagi orang yang melakukan dosa. Nah, di dalam kitab Zakaria pasal 5 kita akan lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Di ayat pertama berbunyi demikian. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Gulungan kitab yang terbang. Kalau di gulungan kitab tentu adalah tulisan-tulisan di dalam. Nah, apa isinya ya? Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah. Jadi apa yang ada di dalam gulungan itu? Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Jadi yang mau kita lihat sepertinya begini. Kok sekarang keadaan di negeri ini atau saat sekarang ini di dunia ini, kok orang-orang melakukan hal yang jahat? Di sini dikatakan pencuri dan orang yang bersumpah palsu, bahkan bersumpah palsu atas nama Tuhan lagi. Kok sepertinya dibiarkan. Atau boleh dikatakan memang masih dibiarkan begitu karena belum ada hukumannya. Nah, dikatakan di sini masih bebas dari hukuman. Nah, aku telah menyuruh keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri. Jadi gulungan kitab itu berisi kutuk atau hukuman, disiplin itu disuruh oleh Tuhan masuk kemana, dikatakan supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Dan terjemahan lain dikatakan bahwa ini adalah hukuman hukuman kepada orang-orang yang melakukan yang jahat, melakukan yang jahat. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di ayat 4 itu, Tuhan semesta alam berfirman, aku menyuruh kutuk itu. Kutuk itu memasuki rumah setiap pencuri dan setiap orang yang telah bersumpah palsu dengan menggunakan namaku. Kutukku akan menetap di rumahnya dan menghancurkannya sama sekali. Ini kutukku, pada hukuman dari Allah akan masuk ke dalam rumah orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, di sini dikatakan mewakili salah satu kejahatan ini adalah pencuri dan yang bersumpah palsu.
ya mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan tidak berkata seperti itu. Nah, orang-orang ini tidak akan luput sebenarnya. Nah, hanya memang kadang kita melihat kenyataan, ya kok belum kunjung tiba ya hukuman itu, kok belum masuk-masuk sih kutuk dari Tuhan itu, ya lebih tepatnya hukuman itu kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, kita perlu bersabar menantikan waktunya Tuhan, ya. Nah, di ayat 3 dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu, gulungan kitab itu katanya kepadaku menggambarkan kutuk Allah yang akan menimpa seluruh negeri. Di dalamnya dikatakan bahwa semua orang yang mencuri dan bersumpah palsu telah diadili dan dijatuhi hukuman mati. Wow. Jadi diadili dan dijatuhkan hukuman mati. Nah, hukuman itu setimpal dengan perbuatan. Mengapa sampai hukuman mati? Ya karena kejahatan yang luar biasa. Ya, perbuatan yang jahat, ya yang orang yang tidak mau bertobat, orang yang mengeraskan hati, nah akhirnya akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Jadi jelas Allah itu adil. Allah kita adil, Dia bertindak tepat pada waktunya. Nah, ini menolong kita, menghibur kita, menghibur saudara ketika mengalami perlakuan ketidakadilan secara manusia. Nah, sesungguhnya Tuhan akan menegakkan keadilan itu. Ya, mungkin ada yang sedang terzolimi, ya dipermainkan oleh oknum-oknum, bahkan oknum penegak hukum bisa bermain. Ya, orang-orang yang punya kekuatan, kekuasaan, ya ekonominya kuat, ya jabatan yang tinggi mulai mempermainkan. Ya, bisa kita lihat ya kebenaran sepertinya diputar balik menjadi ketidakbenaran. Ketidakbenaran diputar balik menjadi kebenaran. Itu usaha manusia. Bisa saja secara manusia di bumi. Maka dikatakan, wah mereka melakukan kejahatan, ya dibiarkan, gak ada hukuman. Tapi hukuman itu dari Tuhan pasti terjadi. Amin. Pasti gak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah bertindak tepat pada waktunya. Allah tidak kompromi. Allah itu adil. Allah itu ya melakukan apa yang difirmankannya. Ya, hanya dari sisi kita saja ya. Kalau kita hari ini menuntut supaya hari ini keadilan saya terima, ya itu yang membuat kita bisa kecewa. Karena mungkin bukan hari ini waktunya Tuhan ya buat pembelaan kepada kita. Tetapi yang jelas Tuhan membela kita. Tuhan membela saudara. Tetaplah mempertahankan kebenaran yang kita pegang teguh. Atau tetaplah mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Setialah melakukan hal yang baik dan benar. Ya, setialah dan pandang kepada Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dikatakan dalam bagian ini pencuri dan yang bersumpah palsu, yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Wah, dia bisa berkata, demi nama Tuhan saya tidak melakukan kejahatan itu. Demi nama Tuhan yang saya lakukan ini adalah yang baik dan benar. Demi nama Tuhan, padahal bukan. Nah, ini satu kejahatan yang luar biasa. Ya, misalnya kita mau melakukan kejahatan, menyebut-nyebut nama Tuhan, kan keterlaluan. Sudah kita tahu perbuatan kita jahat, tapi kita masih berlindung. Masih berlindung ya di belakang nama Tuhan itu. Wah, nama Tuhan di depan. Nah, ini sebenarnya apa? Mau menutupi kesalahan kita, mau menutupi dosa kita. Ya, pakai topeng, topengnya nama Tuhan, demi nama Tuhan. Oh, demi nama Tuhan saya tidak lakukan kejahatan itu. Demi nama Tuhan saya melakukan perbuatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, macam-macam. Tetapi faktanya enggak. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan ya bersembunyi di dalam nama Tuhan, ini tidak akan luput dari keadilan Allah.
Allah akan adil dan katakan tidak, kamu melakukan dosa. Maka terjadilah pendisiplinan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktunya Tuhan, ya, waktu yang terbaik untuk menyatakan keadilannya. Nah, kita banyak melihat ya, kalau kita mau jujur ya, ada orang yang terlalu berani menghina nama Tuhan ya, terlalu berani mengatakan sesuatu yang menyakitkan, menzolimi orang lain, ya, mengatakan orang lain itu sepertinya orang itu tidak bertuhan, ya, disebut kafir lah, apa segala macam, ya, sepertinya mereka hebat ya, mereka nggak ada masalah ya, sepertinya. Kita, saudara, setiap orang yang hidup dalam kebenaran sekalipun mengalami penindasan, kita nggak boleh melawan. Kita nggak boleh berkecil hati, kita nggak boleh mundur daripada Tuhan. Tetapi kebenaran tetap kita pertahankan, kebenaran tetap kita jalankan, ya, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan harus kita lakukan. Jadi jangan kita beri peluang di dalam diri kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan. Tetapi kita harus kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak mudah. Tetapi kalau seseorang jatuh kepada tangan Tuhan, itu sangat mengerikan. Ya, Daud pernah kan melakukan dosa. Ya, dia sampai situasi yang dialami menuntut dia harus mengakui dosa-dosanya. Kalau tidak dia bisa mati, bisa menderita. Dalam satu tulisannya, pengakuannya, selagi dia berdiam diri tidak mengakui dosanya, tulang-tulangnya sakit ya, badannya sakit, tubuhnya sakit, sampai akhirnya dia mengakui dosa. Mazmur pasal 51 itu pengakuan dosa itu. Baru dia lega, baru dia merasakan ketenangan. Jadi kalau kita terus menyimpan dosa, memelihara dosa dalam hidup kita, sesungguhnya kita nggak tenang. Pura-pura tenang bisa, pura-pura bahagia bisa, pura-pura mengatakan sesuatu yang kudus dan benar bisa, tapi itu kan pura-pura, kamuflase. Kita bersandiwara, tapi apakah kita bisa bersandiwara di hadapan Tuhan? Ya seperti lagu itu ya, di hadapan manusia kamu bisa bersandiwara, tetapi tidak di dalam Tuhan ya. Tapi seringkali kan kita, Tuhan mengertilah, Tuhan tahu kok. Iya, Tuhan tahu, tapi kita harus ingat, kita harus tahu juga bahwa Tuhan akan bertindak adil. Jadi hukuman itu Tuhan berikan. Dikatakan Tuhan rumah-rumah orang yang kejahatan tadi, mencuri, ke rumah orang yang bersumpah palsu, ini mewakili kejahatan aja. Berarti apapun kejahatan yang kita lakukan, kalau kita tidak bertobat, maka keadilan Tuhan itu akan nyata. Ya, hukuman akan menghampiri setiap orang yang melakukan dosa. Tetapi sebelum dihukum biasanya tuh ada peringatan. Ada peringatan. Tuhan baik, Tuhan tidak langsung tiba-tiba langsung hukum. Begitu tidak. Ada peringatan. Nah, supaya apa? Supaya kita bertobat. Jadi mungkin ada di antara kita sedang mengalami peringatan-peringatan Tuhan. Ya, bisa saja kita melihat, hidup saya seperti ini. Kemudian kita berdiam diri di hadapan Allah, ya, menggumuli hal itu. Kenapa Tuhan ini terjadi? Oh, ternyata Tuhan mau ingatkan saya ada dosa yang saya lakukan. Kemudian kita berkata, Tuhan ampunilah saya akan dosa dan kesalahan saya ini. Nah, ketika kita mengakui dosa kita, ya, dan berkomitmen bertobat, tidak lagi melakukan dosa itu, ya kita luput daripada kutuk yang dikirimkan Tuhan itu atau hukuman itu. Pasti luput, dipulihkannya hidup kita. Tetapi kalau kita mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, ya akan ada disiplin, pasti. Ya, mungkin ya disiplin pertama, disiplin tidak terlalu keras ya, surat peringatan SP1 barangkali. Ya masih melakukan SP2. Ya, lagi, ini harus lebih berat lagi, disiplin yang tinggi. Ya,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak berdiam diri dalam segala hal, termasuk ketika ada orang-orang yang melakukan kejahatan dan orang itu sepertinya masih berkeliaran di sana sini. Ya, sepertinya tidak ada keadilan itu, tetapi jangan kecewa, akan tiba waktunya orang-orang yang melakukan kejahatan tidak bisa berkeliaran dengan bebas. Tuhan sendiri yang mendisiplin. Kalau manusia lain tidak berani menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, Tuhan sendiri akan berkarya untuk menegakkan kebenaran, dan orang-orang yang melakukan hal kejahatan itu Tuhan bisa selesaikan. Luar biasa. Untuk itu kita harus takut akan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk tetap kita hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali membalas kejahatan dengan kejahatan. Sungguh Tuhan itu adil. Tuhan akan mengirimkan disiplin kepada orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak mau bertobat. Jadi bagi setiap pribadi ya yang disadarkan Tuhan, yang diingatkan Tuhan ada dosa dan kesalahan, ada kejahatan yang dilakukan, maka segeralah bertobat sebelum Tuhan yang mendisiplin. Jadi ada waktu yang Tuhan berikan kepada manusia ini untuk bertobat. Jadi lakukan itu. Nah, bagi kita yang mungkin sepertinya posisi kita sedang terzolimi oleh orang-orang yang tidak memberikan keadilan kepada kita, jangan kecewa, jangan berputus asa. Tuhanlah pembela kita. Amin. Tuhan pembela kita. Ya, Tuhan tidak tidur dan terlelap. Wah, ini kan. Ya, kita dipelihara Tuhan, ya, dijaga Tuhan. Ya, Allah yang hidup adalah Dia Allah yang menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tuhan penjaga Israel, itu kan firman Tuhan, penjaga orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan datang kepada Tuhan membawa segala beban pergumulan kita. Ya, secara juga kita nanti Bapak Ibu Saudara berdoa terus untuk keadilan di negeri ini. Ya, ada banyak orang yang mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi yang terbaik ya bagi penegak keadilan supaya tetap mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Jangan mau disuap, ya, jangan mau ya manipulasi, ya. Harus tegakkan kebenaran. Kita berdoa nanti.